all. In a ramp to make them gyal a roll out them eyes. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine. Praktek penyelenggara pelayanan publik di Indonesia masih memiliki ketidakpastian masalah waktu, biaya, hingga pelayanan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengaturan atau aturan terkait tentang pelayanan publik. Ketidakpastian tersebut membuat masyarakat memaksa untuk melakukan sebuah yang ilegal, yaitu pungli atau pungutan liar. Pelanggaran moral atau etika dalam pelayanan publik di Indonesia sangat sulit ditelusuri dan dibuktikan. Hal ini karena masih banyak masyarakat kita yang menganggap tabu dalam membuka aib. Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan berat, yaitu pergeseran standar etika dalam pelayanan publik akibat perkembangan zaman yang berbeda secara substantif. Maka dari itu, ke depannya Indonesia akan menghadapi tantangan-tantangan yang baru dalam pelayanan publik. Kompleks masalah yang terjadi harus segera diselesaikan dengan cara penerapan etika pelayanan. Etika pelayanan publik harus menyeluruh secara dimensi di masyarakat maupun di pemerintah. Hal ini menyebabkan dan membuat dampak positif bagi pelayanan publik di Indonesia. Dan yang terpenting dalam etika pelayanan publik harus menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas demi kepentingan masyarakat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pelayanan publik dan etika pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan untuk memenuhi kebutuhan para penerima pelayanan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Pelayanan publik dapat dikatakan dalam arti luas dan arti sempit. Pelayanan publik dalam arti sempit adalah tindakan pemberian barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan. Pelayanan publik dalam arti luas identik dengan prinsip-prinsip public administration, yang dimana prinsip ini mengutamakan kepentingan publik. Dalam konteks ini, pelayanan publik membahas mengenai tentang elemen administrasi publik seperti policy making, desain organisasi, dan proses manajemen dimaksimalkan, dimanfaatkan secara efisien karena pemerintah merupakan provider yang diberikan tanggung jawab. Setelah kita membahas mengenai pengertian pelayanan publik, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengertian etika pelayanan publik. Etika pelayanan publik adalah tata cara dalam melayani dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hukum, norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Etika menitikberatkan kepada tingkah laku, sikap, dan tindakan manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat maupun dalam organisasi publik. Paradigma dikotomi politik dan administrasi menegaskan bahwa fungsi pemerintah ada dua. Yang itu, fungsi pertama yaitu fungsi politik, di mana pemerintah membuat kebijakan, dan yang kedua yaitu fungsi administrasi, di mana pemerintah melaksanakan kebijakan. Nah, atas dasar itu etika pelayanan publik diperlukan karena etika dapat menjadi pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan politik. Dan etika juga sekaligus dapat dijadikan sebagai standar penilaian apakah aparat birokrasi dalam menjalankan tugasnya atau dalam menjalankan kewenangannya dapat dikatakan baik ataupun buruk. Pelayanan publik tidak hanya soal melayani masyarakat, tetapi bagaimana suatu individu dan kelompok dalam menjalankan tugasnya dengan berdasarkan etika. Ada 4 tingkatan etika yang menjadi dasar pelayanan publik. Yang pertama, etika pribadi. Yang kedua, etika profesi. Yang ketiga, etika organisasi. Dan yang terakhir, etika sosial.
pengadaan dan penerapan kode etik dalam profesi di Indonesia masih terbatas pada profesi dokter dan pengacara saja, sedangkan di lingkup profesi lain belum begitu jelas dan stabil adanya. Mereka beranggapan bahwa kode etik itu tidak perlukan karena kita sudah memegang norma sosial, norma agama, dan Pancasila. Mereka beranggapan bahwa hal-hal tersebut bisa mengikat kita di dalam suatu lingkup di mana pelayanan itu bisa berjalan sesuai dengan standarnya. Namun dalam kenyataannya, mereka yang tidak diikat dengan kode etik itu seolah seenaknya saja. Mereka cenderung membawa kepentingan pribadi dan kelompok mereka di atas kepentingan umum. Hal itu jelas tidak terpuji adanya. Maka saya menyimpulkan bahwa kode etik itu diperlukan dalam semua profesi untuk membatasi mereka dan untuk setting standar pelayanan publik mereka agar tidak mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dalam etika pelayanan publik, ada 3 prinsip yang harus dipegang dalam melaksanakan pelayanan publik. Yang pertama yaitu adanya etikat baik, berarti menerapkan prosedur yang sudah ditetapkan dan tidak mengambil jalan pintas. Menempuh jalan pintas atau menerobos mengandung konsekuensi melanggar nilai-nilai keadilan, dan di sini berarti bukan memecahkan masalah, melainkan menciptakan masalah baru. Yang kedua yaitu profesional, mampu bekerja secara cepat, tepat, dan akurat, dan didukung dengan sikap yang sopan dan siap melayani secara adil. Yang ketiga yaitu altruistik. Altruistik artinya mengutamakan kemanfaatan bagi banyak orang dan tidak egois. Untuk mewujudkan pelayanan publik, perlu dikembangkan sikap dan perilaku keteladanan serta penerapan nilai-nilai konsistensi dan tanggung jawab. Ada 3 sikap dan kepribadian yang harus diterapkan oleh aparatur pemerintahan berkaitan dengan pelayanan publik. Yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran harus dimiliki oleh setiap aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua yaitu lebih mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu siap melayani dengan penuh semangat dan rasa ikhlas dan jiwa pengabdian dengan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian, pemenuhan tugas dan kewajiban oleh pemerintah kepada rakyat perlu dilandasi dengan memegang teguh sikap-sikap dan kepribadian serta etika. Dalam hal ini, kode etik aparatur pemerintah yang dapat menuntun ke arah kebenaran atau koridor kebenaran. Halo Pak, misi Pak, aku ada urusan buat tanda tangan Pak. Oh iya mas, tanda tangan apa nih mas? Perihal surat izin magang Pak. Oh boleh. Ini KTP-nya ada mas? Ada. Oh iya, sama kartu keluarga ya mas ya? Iya. Ini saya tanda tangan dulu aja mas. Iya. Oke, nanti saya kabarin lewat WA ya mas? Iya, makasih Pak. Ya. Permisi Pak, ini saya mau ngurus surat saya buat urus surat kehilangan KTP saya Pak. Aduh, bentar, kamu ini nggak lihat apa saya lagi sibuk? Bentar ya. Wah ini jam kerja Pak, sampai nabi Pak. Saya juga ada dosen saya nih Pak. Bentar doang. Kok malah marah? Emang kamu mau ngapain sih? Ini saya mau ngurus surat kehilangan KTP saya. Oh, udah. Nanti ke depan aja, bilangin ke depan baru diurusin. Iya Pak. Ya. Tadi disuruh kesini Pak. Hah? Tadi disuruh kesini sama Pak. Iya, nanti bilang ke dia aja, disuruh sama saya. Iya. Oke Pak. Yo. Sebagai birokrat, harus rela berkorban, bekerja keras, kita menerapkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, serta keadilan. Karena dari kerja keras, birokrat akan lebih bisa terjaga dari godaan-godaan yang melenceng dari nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan.